Baik, kita jawab ini dulu karena waktu kita singkat. Yang pertama tadi tentang berdoa dengan kalimat-kalimat tertentu, yang saya juga tidak menghafalnya. Kalau doa itu dengan bahasa Aceh dulu kan, misal tadi dengan bahasa Aceh, doa itu tidak dibatasi harus bahasa Arab. Itu dulu yang mau kita kasih tahu. Jadi misalnya kita menghafal doa dengan bahasa Aceh, yang kita memohon kepada Allah dan maknanya benar, maknanya sesuai dengan syariat, tidak terjadi pelanggaran syariat, tidak berbau syirik, tidak berbau pelanggaran akidah, maka itu dibolehkan. Namun ketika kita berdoa dengan kalimat-kalimat yang bagaimana bahasa yang melaba-laba, mencaru-caru, apa bahasanya apa? Pokoknya yang sifatnya ada ini dengan huruf ini, maka ya Allah begini dengan huruf ini. Itu hal-hal seperti itu sebaiknya ditinggalkan. Karena pertama, doa itu harus tegas. Doa itu bentuknya harus tegas. Minta apa yang diinginkan dengan tegas. Karena salah satu kemakruhan dalam berdoa adalah membuat doa itu seperti sajak, seperti puisi. Salah satu kemakruhan dalam berdoa, berpuisi dalam berdoa, itu membuatnya seperti sajak, baik dalam bahasa apapun. Itu makruh. Seperti kita mengatur-atur kalimat seperti bunyi pantun kan, atau puisi-puisi, ini termasuk kemakruhan. Jadi apalagi yang kita kadang-kadang kita lihat maknanya mencawa-cawa, mencawa-cawa maknanya. Kenapa harus huruf ini dibalik, dengan dibalik, maka dikhawatirkan maka akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena salah satu permainan syirik, Pak, itu mengubah-ubah ayat. Dulu kami waktu belajar-belajar di daerah itu ada diberitahu, tapi tidak kami amalkan. Misal kalau menyebutkan sesuatu, nanti membayangkan dalam huruf waw, di dalam bulatan waw itu ada fulan, nanti di dalam huruf ini ada ini. Lalu kita sebutkan, itu semua berbau kesyirikan. Jadi sebaiknya jangan diamalkan, karena nanti bisa berubah menjadi kekuatan syaitan. Apalagi bentuknya mantra. Bentuknya mantra. Itu jangan diamalkan, Pak. Karena sebaik-baiknya doa adalah doa al-ma'sur, doa sesuai dengan kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran dan kalimat-kalimat Nabi. Itu sebaik-baiknya berdoa. Tapi kalau dalam bahasa Aceh yang jelas maknanya, silakan. Tapi kalau sudah mencawa-cawa, sebaiknya jangan. Nanti bisa dimanfaatkan oleh syaitan. Karena begini, kadang-kadang ada orang tidak sadar, jatuh ke dalam sihir, dia tidak sadar telah mengamalkannya. Dengan mengamalkan kalimat-kalimat tertentu. Nah, mantra-mantra begini, itu dilarang. Jadi sebaiknya ditinggalkan, Bapak, hal-hal yang tidak jelas begitu. Berdoa tentang lagi doa Nabi, lagi doa ayat-ayat Quran, itu sudah sebaik-baiknya doa. Karena Allah, kalau bukan doa itu baik, tidak mungkin dikutip kembali kalimat itu lalu dicantumkan dalam Al-Quran. Jadi doa Nabi yang dicantumkan dalam Al-Quran itu semua doa yang telah dipatenkan oleh Allah. Dipatenkan. Contohnya begini kan, waktu Nabi Ibrahim minta anak, kan dia sebutkan Rabbi habli minas salihin. Kita minta anak enggak kita sebutkan salihin, hanya kita minta anak saja. Tapi Nabi Ibrahim minta anak yang saleh. Kalau engkau kasih yang saleh, ya Allah. Diberi oleh Allah. Singkat, padat, tegas. Langsung Allah beri Ismail dan Ishak. Nah, itu sebaik-baiknya cara berdoa. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Doanya orang zalim yang tersakiti hatinya, lalu dia mendoakan orang yang menzaliminya, apakah doanya bentuknya kebaikan atau keburukan? Itu semua diterima oleh Allah. Betul bahawa salah satu daripada syarat berdoa bersihnya hati. Jangan ada doa yang bentuknya unsur maksiat atau meminta celaka kepada orang lain. Itu kalau bukan posisi terzalimi.
Itu kalau bukan posisi terzalimi. Tapi kalau posisi terzalimi, maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit untuk segera mendengarkan keluh kesah orang terzalimi. Makanya kata Rasulullah, ada 3 doa yang tidak ada hijab. Jadi tidak ada penghalang ketika dia berdoa. Yaitu doanya orang tua kepada anaknya, doaul walid liwaladihi, itu enggak ada hijab. Makanya hati-hati doakan anak yang buruk. Kalau bapa doakan anak jadi monyet, itu jadi monyet betul tu, Pak. Akalnya jadi monyet. Hati-hati, mulut ini jaga kalau untuk anak, Pak. Kemudian doa orang yang sedang berpuasa sampai berbuka. Dan ketiga, doa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Jadi kalau terzalimi, kita dihabisi, Pak, atau tidak dibayarkan hutang, angkat tangan minta sama Allah, Allah kabulkan doa itu dengan cara-cara Allah. Itu tidak termasuk yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu nanti juga akan tersebut di dalam adab-adab berikutnya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan, dan yang hadir semoga Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.